Kabar gembira, Sri Mulyani pastikan gaji aman. Wah, apakah yang diamankan oleh Sri Mulyani? Apakah sudah ada informasi terkait dengan kenaikan gaji? Dan siap-siap juga bagi para pensiunan akan menerima THR di tahun 2025 yang segera terbit aturannya. Dua informasi penting ini kita akan sampaikan pada hari ini, yang mana Sri Mulyani pastikan gaji aman. Dan bagaimana dengan kenaikannya? Kita ulas pada video kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada terkait dengan gaji PNS ataupun pensiunan di tahun 2025, kita masuk dulu terkait dengan pencairan THR yang akan dilakukan sebentar lagi. Informasi terbaru terkait dengan THR ASN 2025 dan gaji ke-13. Berikut informasi selengkapnya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB, Rini Widiantini menyampaikan kabar terbaru mengenai gaji ke-13 dan THR ASN 2025. Menteri Rini juga menyampaikan informasi mengenai gaji ke-13 ASN 2025, baik PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Diketahui masalah gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR ASN sempat dikhawatirkan tidak cair lantaran pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Menteri Rini menargetkan peraturan pemerintah PP yang mengatur gaji ke-13 dan 14 ASN dapat terbit sebelum Ramadan atau bulan puasa. Ya, mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya, kata Menteri Pan-RB Rini Widiantini saat ditemui para jurnalis seusai menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 12 Februari 2025. Menpan-RB Rini Widiantini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mempersiapkan PP yang mengatur gaji ke-13 dan 14 tersebut. Oh ya, sudah disiapkan. Aman itu aman, kata Rini saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai perkembangan PP tersebut. Sebelumnya, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Afarus menjelaskan bahwa gaji ke-13 dan ke-14 ASN diatur dalam sebuah PP. Dia menjelaskan bahwa Kementerian Pan-RB sedang menunggu teknis terkait pengumuman gaji ke-13 dan 14 tersebut. Apakah diumumkan Presiden Prabowo Subianto atau secara bersama-sama oleh Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, dan Menteri Dalam Negeri? Kami masih menunggu prosesnya, kata Afarus saat dihubungi dari Jakarta. Nah itu ya, jadi untuk terkait dengan gaji ke-13 dan 14 ini sudah disiapkan PP-nya dan masih dalam proses dan mudah-mudahan dapat terbit sebelum Ramadan atau bulan puasa ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pemerintah sedang melakukan persiapan terkait dengan PP-nya, masih mempersiapkan PP yang mengatur gaji ke-13 dan 14 yang mudah-mudahan sebentar lagi akan keluar. Kemudian informasi terkait dengan apakah di tahun 2025 ini gaji naik atau tidak. Nah, Sri Mulyani pastikan gaji PNS aman. Wes, apa nih yang aman nih? Nah, berikut informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan efisiensi anggaran sebesar 8,99 triliun pada tahun ini tidak akan mempengaruhi gaji pegawai negeri sipil PNS di instansinya. Hal ini ditegaskan oleh mantan pejabat dunia tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis 13 Februari 2025. Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efisiensi termasuk perjadin, ATK, seremonial, dan peringatan, ungkap Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi 11 DPR RI,
Kamis 13 Februari 2025. Dia memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu peran penting Kemenq, yakni mengumpulkan penerimaan negara. Kemenq punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara, sehingga untuk bisa lakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tetapi tetap dihitung secara presisi dan efisien, ungkapnya. Sri Mulyani pun menegaskan sistem Kemenq saat ini sudah berfungsi untuk mendukung penerimaan seperti Indonesia National Single Window dan sistem inti administrasi perbajakan atau Cortex. CISA dan lainnya tidak akan terpengaruh dengan efisiensi anggaran. Namun dia memastikan jajarannya tetap meneliti anggarannya secara detail dan presisi. Belanja yang dipangkas Kemenq antara lain alat tulis kantor, seminar, BIMTEK Diklat, acara seremonial, dan perjalanan dinas. Dia bahkan mengungkapkan kegiatan seremonial akan dihapuskan. Semua percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat dihapuskan. Kemudian semua diklat dan BIMTEK dilakukan secara online atau luring. Efisiensi seremonial, seminar, dan lainnya mencapai 58,2 miliar dari sebelumnya 298,5 miliar rupiah. Diklat BIMTEK bukan nggak ada, tapi daring sehingga biayanya turun, tegas Sri Mulyani. Lalu perjalanan dinas akan dibatasi dan belanja barang modal yang tidak urgen dilakukan penundaan, khususnya Perjadin. Dia menegaskan hal ini dilakukan hanya untuk kegiatan penting dan tugas negara saja. Anggarannya dipangkas dari semula 1,526 triliun menjadi 708,97 miliar rupiah. Begitupun dengan belanja lainnya, layanan jasa dan pemeliharaan gedung serta peralatan mesin yang tidak prioritas dilakukan penundaan. Penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan BMN juga paket standar. Dalam hal ini tidak ada lagi ruang-ruang tersendiri yang bisa digunakan bersama, ungkap Sri Mulyani. Nah, itu ya. Jadi Sri Mulyani memastikan bahwa gaji PNS aman, tidak kena pangkas. Sedangkan terkait dengan kenaikan gaji, hingga saat ini Sri Mulyani belum mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Sehingga untuk sementara kita masih menggunakan PP yang berlaku atau telah dirilis semenjak tahun 2024 sampai Sri Mulyani mengeluarkan aturan terbaru lagi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Pertanyaannya, apakah kenaikan gaji ini akan jadi dilakukan atau tidak? Seiring dengan efisiensi anggaran yang sangat gencar dilakukan pada saat ini, mari kita tunggu saja informasinya dari Sri Mulyani.